Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putri, Teknik Informatika, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman Python, Virtual Environment, Mac dan Windows, dan migrasi. Yang pertama, sejarah perkembangan Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal, yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Kelebihan dan kekurangan Python. Yang pertama, kelebihan Python yaitu memiliki library yang luas, open source atau gratis, mampu meningkatkan produktivitas developer, mendukung Internet of Things atau IoT yang baik, bahasa yang mudah dipelajari dan mudah digunakan, dan fleksibel. 2. Kekurangan Python yaitu tidak cocok untuk aplikasi mobile, eksekusi relatif lambat, kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain, dan kesalahan pada saat runtime. Virtual Environment. Virtual Environment adalah sebuah wadah untuk menampung pustaka serta modul dalam membuat lingkungan Python virtual yang terisolasi. Terisolasi artinya tertutup dan tidak bisa diakses dari lingkungan luar. Program Python yang berjalan di dalam virtual environment memiliki modul-modulnya sendiri, dan program dari luar tidak bisa mengaksesnya, sedangkan program Python yang berjalan tanpa virtual environment hanya bisa menggunakan modul-modul global saja. Contoh, misalnya kita mempunyai sebuah PC yang sudah ada Python-nya, package-nya seperti NumPy, Django, dan lain-lain. Kemudian kita ingin membuat suatu project, misalkan pada tahun 2018 dan 2019 kita membuat project dengan Django versi 2. Kemudian pada tahun 2020 kita ingin membuat project, tetapi kita sudah mengupgrade Python-nya dan Django yang kita punya menjadi versi terbaru, misalnya seperti 2.5. Sehingga pada project yang kita buat ini tidak akan bisa berjalan karena masih menggunakan versi lama. Kemudian secara otomatis sintaks, fungsi, dan lain-lainnya akan mengalami perubahan. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan virtual environment agar masing-masing project yang kita buat terisolasi. Misalnya, kita mempunyai sebuah PC yang sudah diupdate Python-nya. Kemudian kita membuat project pada tahun 2018 menggunakan virtual environment, dan pada tahun 2020 kita membuat project kembali dengan virtual environment. Di sini masing-masing project yang telah kita buat akan terisolasi dari visi utamanya, sehingga jika kita membuat project pada tahun 2018 dan 2020, dan jika kita ingin mengupdate-nya, kita cukup mengupdate di project tahun 2020 dan tidak akan mengganggu project yang sebelumnya.